Yang pertama, kalau kita mengacu kepada keputusan MK nomor 3 garis miring PUU garis penghubung 8 Romawi garis miring 2010 yang mengubah Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2014. Di situ jelas bahwa yang namanya laut tidak bisa disertifikatkan. Nah, ini ada HGB, bahkan juga sertifikat hak milik. Nah, ini kan jelas-jelas pelanggaran terhadap undang-undang. Diduga ada pensiunan Jenderal Bintang 3 di perusahaan yang memiliki sertifikat hak milik dan hak guna bangunan di area Pagar Laut Tanggerang, Banten. SHM dan SHGB itu diketahui ilegal karena berdasarkan undang-undang, laut adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya, siapakah sosok petinggi TNI itu? Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan bahwa lokasi tempat pagar laut di perairan wilayah Kabupaten Tangerang ternyata memiliki sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan. Kedua perusahaan yang memiliki SHGB adalah PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. PT Intan Agung Makmur memiliki sertifikat HGB sebanyak 234 bidang, sedangkan PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Sertifikat tak hanya dimiliki dua perusahaan tersebut, tetapi juga dimiliki perorangan sebanyak 9 bidang. Pertanyaannya, apakah benar kedua PT itu dipimpin oleh pensiunan Jenderal TNI? Berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, PT Intan Agung Makmur tercatat dengan jenis swasta nasional dengan jangka waktu tidak terbatas dan status tertutup. Kantor PT Intan Agung Makmur di PIK 2 terdaftar memiliki kegiatan usaha real estate. Nama Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi tercatat sebagai komisaris PT ini. Sementara PT Cahaya Inti Sentosa berbentuk penanaman modal dalam negeri non-fasilitas dengan jangka waktu tidak terbatas dan status tertutup. Berkantor di Mangga 2, Jakarta, PT Cahaya Inti Sentosa bergerak di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertanian, percetakan, perbengkelan, dan jasa. Pemegang saham PT Cahaya Inti Sentosa tercatat merupakan PT Agung Sedayu dan PT Tunas Mekarjaya. Sementara nama Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi tercatat sebagai komisaris PT Cahaya Inti Sentosa. Setelah pensiun dari TNI AL, keduanya memiliki jabatan mentereng di pemerintahan. Nono Sampono pernah menjadi Wakil Ketua DPD RI Daerah Maluku periode 2017-2024 dan Kepala Basarnas. Sejumlah jabatan penting juga pernah ia jabat selama di TNI, mulai dari Komandan Korps Marinir, Komandan Pas Pampres, Gubernur Akademi Angkatan Laut, Inspektur Jenderal TNI AL, dan Komandan Jenderal Akademi TNI. Sementara Freddy Numberi pernah menjadi Gubernur Papua pada tahun 1998. Lalu pada tahun 1999 sampai 2001, dia dipercaya menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Kemudian di bawah pemerintahan Megawati, Freddy dipilih sebagai Duta Besar Indonesia untuk Italia dan Malta. Di era Presiden SBY, di periode pertama dia diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Di periode kedua, dia diangkat sebagai Menteri Perhubungan. Kabarnya karena dua petinggi TNI itulah pembongkaran pagar laut di Tangerang sempat memakan waktu. Hingga akhirnya Presiden Prabowo turun tangan dengan menginstruksikan untuk segera dibongkar. Tak hanya itu, Prabowo juga memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beserta wakilnya Didit Herdiawan di Istana Merdeka 20 Januari lalu. Tadi saya bersama Wamen dipanggil oleh Bapak Presiden. Beliau tentu saya laporkan beberapa hal yang sedang menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah soal pagar laut. Saya sampaikan juga hal yang sama itu terjadi tidak hanya di Tangerang, Banten ya, tetapi juga di Bekasi. Nah, khusus untuk di Tangerang, Banten, saya laporkan bahwa memang kita temukan tidak ada izin.
Jadi pada dasarnya sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja bahwa pembangunan di ruang laut itu harus mendapatkan izin KKPRL. Jadi kesesuaian ruang laut. Jadi karena tidak ada, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kan sesuai dengan aturan undang-undang. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Pertama, kita lakukan yang namanya penyegelan. Setelah kita lakukan penyegelan, kita identifikasi siapa yang punya. Kan pada saat kita lakukan penyegelan kan nggak tahu nih siapa yang punya. Tadi saya mendapatkan press conference juga dari Menteri ATR BPN bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. 3 hari setelah dipanggil Presiden, Menteri KKP juga dipanggil DPR pada 23 Januari 2024. Menteri KKP sempat dicecar sejumlah pertanyaan oleh Komisi 4 DPR. DPR pun mendesak agar SHM dan SHGB di perairan Tangerang dicabut karena bertentangan dengan undang-undang. Yang pertama, kalau kita mengacu kepada keputusan MK nomor 3 garis miring PUU garis penghubung 8 Romawi garis miring 2010 yang mengubah Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2014. Di situ jelas bahwa yang namanya laut tidak bisa disertifikatkan. Nah, ini ada HGB, bahkan juga sertifikat hak milik. Nah, ini kan jelas-jelas pelanggaran terhadap undang-undang. Kami mengingatkan bahwa laut adalah milik bangsa dan negara kita. Laut adalah sumber daya alam yang diharapkan mampu menjadi support untuk kesejahteraan nelayan kita. Kalau kita bisa optimalkan, mungkin potensi kelautan kita bisa ribuan triliun. Pesan pentingnya adalah berkaitan dengan kunjungan kami tanggal 8 ke sana itu adalah masyarakat di situ sebenarnya sudah tahu siapa yang merintah, siapa yang bangun, dan kemudian kesulitan apa yang dihadapi oleh para nelayan kita di situ itu mereka sebenarnya mengalaminya. Sehingga di video saya sampaikan, mari kita bicara sejujur-jujurnya apa yang ada di pagar laut di Tangerang. Ya. Dan tanggal 9 saya appreciate ya Pak Menteri dan seluruh jajaran di PSDKP langsung menyegel berkaitan dengan pagar laut tersebut. Dan kemudian dilanjutkan perintah Presiden. Ya. Saya mengingatkan, tidak ada perintah yang kemudian paling tinggi di Republik ini kecuali perintahnya Presiden. Kepada seluruh pembantunya, menteri, lembaga terkait, maka kita berharap perintah Presiden ini dijalankan dengan sebaik-baiknya. Per 23 Januari 2024, TNI AL bersama masyarakat telah membongkar pagar laut di pesisir Tangerang sepanjang 9 km. Secara keseluruhan, pagar laut berupa patok bambu itu membentang 30 km. Jadi minggu lalu Pak Mahfud di forum ini menjelaskan dan bicara sangat tegas terhadap apa yang terjadi dalam fenomena pagar laut yang sekarang masih ramai. Pak Mahfud waktu itu mengatakan bahwa kita tidak ingin saya marah, saya terusik nasionalisme saya karena ada para bandit, para cecung yang ngatur-ngatur negara kita. Nah, sekarang makin ramai Pak. Persoalannya menjadi semakin serius Pak ketika Menteri ATR BPN Pak Nusron Wahid itu sudah mengumumkan dan mengakui, bahkan minta maaf bahwa ternyata ada hak guna bangunan, sertifikat HGB dan sertifikat hak milik di dalam kawasan pagar laut itu. Jadi ada HGB di atas laut. Apa komentar Pak Mahfud? Ya, itu semakin menggelisahkan kita ya sebagai rakyat, karena ini menunjukkan kekacauan dan tidak cermatnya pemerintah menangani atau menjaga batas-batas wilayah kita dan sumber daya alam kita serta hak-hak masyarakat. Dulu kita masih berpendapat itu dilakukan oleh orang-orang secara ilegal, gitu kan, dan bukan pemerintah
yang mengeluarkan semacam sertifikat atau apa namanya ya, Atau izin begitu ya? izin gitu. Sehingga kita pada waktu itu ya tinggal bersikap aja bagaimana pemerintah menyelesaikan ini, karena ada fakta penyerobotan dan penyerobotan terhadap bagian apa namanya laut, kemudian ada penerobosan terhadap hukum secara ilegal, yang kemudian saya juga ikut mendengar tuh apa yang disampaikan oleh Pak Nusron itu, bahwa sertifikat itu ternyata ada ya kan, jumlah sertifikatnya dalam bentuk HGB itu hak guna bangunan, sebenarnya harusnya di tanah itu, bukan di air, sebanyak 263 bidang. Yang ini kemudian dirinci lebih lanjut, 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur. Yang 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa. Cahaya Inti Sentosa. PT Cahaya Inti Sentosa. Nah, kemudian ada 9 bidang atas nama perseorangan. Masih ada lagi 17 bidang dengan status surat hak milik SHM. ya, sertifikat hak milik SHM. Nah, ini menjadi makin rumit masalahnya kan. Kemarin tidak ada yang mengaku. Nah, sekarang udah mulai ada yang ngaku, oh ternyata ada sertifikatnya. Dan ini baru pengakuan menteri loh Pak, belum pengakuan perusahaannya ya? Iya, perusahaannya belum belum. Kita masih nunggu nih. Belum muncul. Iya. Itu bayangkan Anda, ada HGB itu dikeluarkan yang ternyata itu laut, bukan tanah, iya kan? Kan tidak boleh ada HGB untuk air. Air itu tidak boleh dibagi-bagi dalam bentuk HGB. Jadi namanya HGA apapun. Pak, hak guna air. Iya, seharusnya HGA, hak guna air. Tapi kalau istilah hak guna air itu ada di dalam hukum, cuma bukan untuk laut, konteks tapi laut ini. air-air di daratan untuk pengelolaan minuman, bukan kesehatan. sertifikat ini ya? Iya, untuk membuat air mineral apa itu ada. Bahkan ada putusan MK tentang HGA. Tapi hak guna laut itu tidak ada. Atau hak guna air laut tidak ada. Ini jelas pelanggaran hukum. Pasti ada orang dalam ini yang main-main. Atau kalau agak lebih keras dari main-main, pasti melakukan kolusi. Tidak mungkin lah ya bisa keluar HGB sebanyak itu. Gitu. Bahkan yang saya dengar itu katanya sudah ada apa namanya proyeksi couplingnya kan. Iya kan? Jadi kan sudah ada 263 coba kan, berarti sudah ada pengkaplingan. Betul. Titik koordinatnya sudah diukur. Itu bukan main-main. Pasti itu pekerjaan oknum aparat atau birokrasi lah ya yang mengurus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baru saja kita dengar ya tentang pagar laut ya yang ada di Tangerang, itu cukup meresahkan bagi masyarakat sekitar, dan itu sudah dikapling-kapling. Dan lebih lucunya lagi, itu sudah ada sertifikat HGB dan SHM-nya. Padahal setahu kita bersama bahwasanya yang namanya laut itu tidak ada kepemilikan perseorangan. Itu semua milik rakyat Indonesia. Jadi ini tugas berat ya bagi menterinya Pak Prabowo, khususnya Menteri KKP, untuk mengusut tuntas siapa dalang di belakang ini semua. Saya rasa sih itu semua sudah jelas ya. Pak Prabowo juga sudah memerintahkan Menteri dan Panglima TNI, khususnya Marinir, untuk membongkar pagar laut tersebut. Ya, kita saksikan nanti beramai-ramai gimana itu kelanjutannya. Apakah itu akan menjadi terbuka untuk masyarakat atau malah memang dikhususkan untuk perorangan perusahaan-perusahaan tertentu. Mungkin cukup sampai sini saja video saya kali ini. Saya himbau jangan pernah memecah belah, tetap jaga persatuan dan kesatuan Indonesia, jangan mudah domba. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.